Om Swastiastu, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Nimade Ani Juliantika. NIM saya 20200130021. Saya dari Prodi Teknik Sipil, Fakultas Sains dan Teknologi. Hari ini saya akan menjawab tugas dari mitigasi bencana dengan konsep penanggulangan bencana. Soal nomor 1. Jelaskan apa yang saudara ketahui tentang Undang-Undang Dasar nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Jawaban saya, Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana yang dibuat setelah tsunami di Aceh dan disahkan pada tanggal 26 April 2007 dan membawa dimensi baru dalam pengelolaan bencana di Indonesia yang berupa tata cara pengelolaan bencana. Dan yang tadinya kegiatan kita bersifat responsif sekarang menjadi kegiatan proaktif, yang dimana memiliki arti mencegah agar bencana tersebut resikonya bisa diminimalisir. Selain itu, Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 ini juga mensyaratkan penanggulangan bencana yang harus melibatkan partisipasi masyarakat mulai dari tahap awal hingga tahap akhir. Semuanya akan diserah terimakan sepenuhnya kepada masyarakat lokal. Soal nomor 2, jelaskan paradigma dalam penanggulangan bencana di Indonesia serta hal penting terkait paradigma tersebut. Jawabannya, ada beberapa paradigma dalam penanggulangan bencana. Yang pertama, paradigma relief atau pandangan konvensional atau bantuan darurat, yang dimana paradigma ini menganggap bencana itu suatu peristiwa atau kejadian yang tak terelakkan dan korban harus mendapatkan pertolongan. Dan yang kedua, paradigma mitigasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi daerah-daerah rawan bencana, menggali pola-pola yang dapat menimbulkan kerawanan, dan melakukan kegiatan-kegiatan mitigasi yang bersifat struktural seperti membangun konstruksi, bersifat non-struktural, yaitu penataan ruang atau building code. Dan paradigma yang ketiga yaitu paradigma pembangunan, yang mengarah pada faktor-faktor kerentanan di dalam masyarakat. Upaya-upaya yang dilakukan lebih bersifat mengintegrasikan upaya penanggulangan bencana dalam program pembangunan, misalnya mulai perkuatan ekonomi, penerapan teknologi, pengentasan kemiskinan, dan sebagainya. Paradigma yang keempat yaitu paradigma pengurangan resiko. Pendekatan ini merupakan perpaduan dari sudut pandang teknis dan ilmiah dengan memperhatikan kepada faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik dalam perencanaan pengurangan bencana. Penanggulangan bencana bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola dan menekan risiko terjadinya bencana atau meminimalisir bencana. Dan ada pun 3 hal penting terkait perubahan paradigma ini, yaitu yang pertama, penanggulangan bencana tidak lagi berfokus pada aspek tanggapan darurat tetapi lebih pada keseluruhan manajemen risiko. Dan nomor 2, perlindungan masyarakat dari ancaman bencana oleh pemerintah merupakan wujud pemenuhan hak asasi rakyat dan bukan semata-mata karena kewajiban pemerintah. Dan yang terakhir, penanggulangan bencana bukan juga hanya lagi urusan pemerintah, tetapi juga menjadi urusan bersama masyarakat, lembaga usaha, di mana menjadi tanggung jawab utama. Soal nomor 3 yaitu jelaskan hubungan antara bahaya, kerentanan, dan risiko bencana. Jawabannya ialah risiko adalah bahaya dikali kerentanan dibagi kemampuan, dan risiko adalah bahaya dikali kerentanan dan dikali ketidakmampuan. Bahaya menunjukkan kemungkinan terjadinya kejadian baik alam maupun buatan di suatu tempat. Dan kerentanan menunjukkan kerawanan yang dihadapi suatu masyarakat dalam melengkapi ancaman tersebut. Dan ketidakmampuan merupakan kelangkaan upaya atau kegiatan yang dapat mengurangi korban jiwa atau kerusakan. Maka dengan demikian, semakin tinggi bahaya, kerentanan, dan ketidakmampuan, maka semakin besar pula risiko bencana yang dihadapi. Terima kasih.